Ya, oke baik ya. Jadi ini adalah video bagian ketiga untuk praktek basis data. Ya, khususnya saya tujukan untuk mahasiswa saya di informatika maupun di ilmu komputer Universitas Halu Oleo yang membutuhkan gitu ya. Baik, di video ya untuk memahami atau sampai ke video ini Anda perlu menonton dulu video pertama dan video kedua. Ya, linknya ada di deskripsi video ini. Baik, jadi seperti biasa saya menggunakan Laragon ya, untuk mempraktekkan ya, teori ataupun hal yang kita sudah sepakati di pertemuan pertama dan kedua. Baik, klik saja langsung terminal, teman-teman kalau sudah sampai di sini. Oke. Ya. Pertemuan yang lalu atau di video kedua itu kita sudah membuat database dan satu tabel ya. Oke, mari saja. Kita kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membuat database namanya akademik, di mana kita sudah membuat satu tabel namanya tabel dosen, di mana tabel dosen ini ya kita sudah definisikan sebagai berikut. Dia punya field atau kolomnya ada 2, kemudian dengan tipe data masing-masing ya. Lebih jelasnya bagaimana yang dibuat silakan nonton di video kedua ya. Ada linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut bagaimana sekarang kita akan membuat ya tabel namanya tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, tentu saja tabel mahasiswa ini kita buat dia berelasi dengan tabel dosen ya. Karena kita punya studi kasus ini adalah sekali lagi membimbing akademik ya, untuk ya, kita akan tugas kita atau tujuan database yang dibuat adalah untuk menampung data-data mahasiswa beserta ya pembimbing akademiknya gitu ya. Jadi kita akan mengetahui oh mahasiswa A pembimbing akademiknya si dosen A ya, pembimbing akademiknya dosen A siapa? Ada berapa orang dan lain sebagainya. Kita akan coba ke situ ya. Baik. Kita lanjut, kita akan membuat basis data atau tabel gitu ya. Tabel namanya tabel mahasiswa gitu ya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Kita seperti biasa create table ya. Nama tabelnya adalah mahasiswa gitu ya. Oke. Dalam kurung create table mahasiswa ya. Pastikan ya teman-teman dengan benar menuliskan perintah-perintah ataupun keyword yang akan dipakai ya. Kita enter. Yang pertama kita butuh name dulu ya. Nama kolomnya name kita kasih tipe data char saja 9 ya. Char 9. Oke, kemudian kita pastikan dia not null. Oke, jadi setiap data yang diinputkan tidak boleh null, dia punya kolom name. Gitu ya. Kemudian kita kasih nama mahasiswa. Oke. Ini kita kasih varchar 10 ya. Kita kasih not, sorry jangan 10 ya, 100 saja. Not null. Oke, koma. Oke, cukup. Kemudian kita kasih D, kolom D, NIDN ya. Kita ingin ini menyatakan bahwa OD ini berasal dari tabel dosen dan NID ini adalah kolom dari tabel tersebut. Oke, kita kasih char 10. Pastikan bahwa tipe datanya sama dengan yang ada yang telah kita buat, yakni NIDN ini ya. Char 10 ya, pastikan sama. Kemudian kasih not null gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita butuhkan atau kita tambahkan namanya primary key-nya untuk tabel ini, primary ya, primary key. Oke. Primary key ini name ya. Oke. Khususnya untuk mahasiswa
teknik informatika yang memprogramkan mata kuliah ini di semester genap 2022 ya. 2020 ya 2022.2 gitu ya. Tugasnya adalah ya menjelaskan apa itu primary key ya. Apa itu primary key? Ya, tugasnya jelaskan apa primary key dengan cara membalas komentar di video ini. Ya, silakan tulis komentarnya, lengkapi nomor induk Anda serta nama Anda, gitu ya. Dan jelaskan di situ apa itu primary key sesuai dengan yang kemarin kita sudah bahas. Dari mana dia berasal? Bagaimana dia diidentifikasi ini primary key? Oke, silakan tuliskan. Mari kita lanjut lagi. Oke, primary key name, kemudian jangan lupa atau kita menambahkan ya constraint untuk menambahkan foreign key ya, karena kita tahu untuk menghubungkan dua tabel ini kita butuh foreign key atau kunci tamu di salah satu tabel. Oke, kita tuliskan ya constraint ya. Ini namanya kita beri saja nama foreign key dosen PA. Oke, namanya itu dia tambahkan ya keyword foreign key ya, jangan salah. Constraint sudah benar ya, constraint FK dosen PA foreign key, kemudian ini foreign key-nya adalah DNIDN gitu ya. Kemudian ini mereference ya, boleh seperti ini, mereference dosen ya, kemudian NIDN. Oke, tutup kurung Telekom. Coba saya perkecil. Oke, ini ya lengkapnya gini ya. Jadi kita menambahkan foreign key untuk kolom NIDN di mana domain NIDN yang dimungkinkan di sini berasal dari tabel dosen kolom NIDN gitu kira-kira bacanya ini yang baris terakhir dari codingan kita ini, dari apa yang kita tulis ini ya. Sekali lagi ya, ada ini ya keyword constraint ini dan foreign key ini untuk memastikan secara teori apa yang kita sudah pelajari. Dalam hal ini adalah implementasi untuk ini ya, untuk menyatakan bentuk relasi antara dua entitas ini. Sekarang entitas yang kita maksud di sini sudah tertransformasi menjadi tabel ini. Artinya tabel ini tabel tabel dosen dan tabel mahasiswa berelasi ya. Berelasinya adalah membimbing. Bagaimana caranya? Adalah kita dalam hal ini menitipkan kolom NIDN di tabel mahasiswa karena relasinya one to many ya. Satu dosen ya dapat membimbing satu atau lebih mahasiswa. Gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut dulu yang tadi ini, kembali ke codingan kita sekarang tinggal lakukan atau kita enter saja. Enter. Oke, berhasil ya. Jadi query kita oke. Tidak ada baris yang terefek ya. Dan kita ada query kita 0,05 second. Oke. Dan dengan demikian kalau kita show table saat ini ya. Show tables saat ini sudah ada dua tabel, yakni tabel dosen dan tabel mahasiswa. Dan kalau kita mau lebih jelas lihat tabel dosen, ya, dosen, deskripsi dari tabel dosen kita lihat. Oh, NIDN tadi tidak masuk ya. Oh sorry, mahasiswa maksud saya. Oke. Oke, ini ya tabel mahasiswa kita. Kalau Anda lihat di sini, ya, di sini dijelaskan atau disampaikan di sini bahwa untuk NIDN dia
di sini multi value ini kalau tidak salah ini. Jadi dia merupakan foreign key ya, di mana asalnya ini berasal dari ya, atau domain yang ada pada atribut ini berasal dari domain atau berasal dari tabel dosen ya, ingredient yang pada ada tabel dosen. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Untuk video ketiga ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jangan lupa teman-teman yang di informatika yang khususnya memprogram mata kuliah ini di semester saat ini, Anda ada tugas, tugasnya ada di video ini. Silakan ditonton. Baik, terima kasih. Selamat belajar.